a'budu mata budu. Saya tidak akan mengesahkan apa yang kalian esahkan, atau saya tidak akan mengesahkan apa yang kalian sembah. Wama khalaqtul jinna illa liya'budun. Orang-orang menerjemahkan, saya tidak menciptakan manusia dan jin kecuali mereka untuk beribadah kepada aku. Padahal itu artinya liwahiduni. Saya tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk mengesahkan aku. Jangan mengesahkan itu tadi yang kemarin saya katakan itu. Namanya tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul sifat, tauhidul asma. Esahkanlah Tuhan kalian. Jadi kan esahkanlah perbuatan Tuhan kalian. Esahkanlah perbuatan kalian kepada Tuhan kalian. Esahkanlah nama Tuhan kalian. Esahkanlah sifat-sifat Tuhan ya. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Dan berbuatlah baik agar supaya kalian. Lawannya tauhid apa? Syirik. Syirik. Lawannya tauhid itu adalah ilhad. Ilhad itu apa? Menentang. Dari kata-kata lahat, liang lahat. Oke, jangan kuburan, zaman kubur wong itu loh. Karena akhirnya ada zamannya apa jenisnya? Liang lahat. Lahat itu. Jadi al-hadayu itu. Jadi sudah dikebumikan, ada lagi yang bawa sedikit. Ini namanya apa? Mengebumikan, mengkubur. Jadi lawan tauhid itu adalah al-ilhad, mengebumikan, menendapkan. Nah, ilhad ini kok ada tiga. Ada ilhadul musyrikin, ada ilhadul musabbih, ada lagi ilhadul nufatil mu'attolah. Jadi kalau orang-orang musyrik, nah itu menenggelamkan, mengebumikan perbuatan-perbuatan Allah. Perbuatan Allah ini gak diakui sama sekali. Bahkan tidak ada, itu alam, kejadian alam, alami. Ada bencana alam, tidak ada yang membuat, itu kehendak alam. Itu namanya ilhadul musyrikin. Ini semenjak dulu itu sudah ada. Nabi Muhammad menyerukan Allah. Allah itu sifatnya aziz. Allah itu mempunyai sifat manan. Maka orang-orang musyrik zamannya Abu Jahal membuat namanya Tuhan satu, itu dinamakan Uzza. Itu diambilkan dari sifatnya Allah aziz, perkasa. Ono mana Tuhannya mereka itu disebut namanya Lata. Itu diambil dari kata ilahun. Allah itu dari ilahun. Maka mereka menggunakan Lata. Allah mempunyai sifat manan, dermawan. Maka mereka
membuat Tuhan dikasih namanya Manat. Jadi ada berhala Lata, Uzza, Lata dan Manat. Ye. Oke. Jadi itu olah-olahnya orang-orang musyrik, orang-orang yang nggak mengakui Tuhan, orang-orang komunis. Jadi mulhidin itu orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Mulhid. Oke. Itu berusaha semaksimal mungkin. Jadi sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, perbuatan Allah, mereka condong untuk dikebumikan. Tidak cuma dikebumikan di dalam liang lahat. Nih, menyebutkan kata Allah nggak boleh, kata Tuhan. Ini musibah dari Allah, ini bencana alam. Ini adalah perbuatan-perbuatan orang-orang komunis. Itu dapat disebut namanya ilhadul musiki. Kemudian ada namanya ilhadul mutasabbih, penenggelamannya orang yang menyerupakan. Kalau orang ini nanti belajar namanya kitab Aqidatul Awam, sifat Allah ada 20, sifat wajibnya Allah itu loh, sifat pastinya Allah itu 20. Mulai wujud dan bakok mukhalafatul hawadis sampai kaun mutakaliman ke-20-nya. Orang-orang yang menganut Abu Hasan Al-Asy'ari, sifat Allah hanya 13. Jadi mulai wujud sampai ke alam. Artinya Allah itu wujud tapi tidak bisa mewujudkan. Allah itu kuasa tapi tidak mempunyai kekuasaan. Bisa dikatakan pula Allah itu mempunyai kuasa tapi tidak berkuasa. Allah itu mendengar tapi tidak bisa mendengarkan, tidak bisa memberi pendengaran. Ini nanti disebut namanya ilhadul nufati al-mu'attilah. Sedangkan ilhadul mutasabbih itu menenggelamkan. Jadi Allah itu mempunyai tangan seperti tangannya manusia. Allah itu muca mata seperti matanya manusia. Jadi dipandang Allah itu seperti jisim. Allah mendengar seperti mendengarnya manusia menggunakan telinga. Allah mendengar itu melihat dengan mata Allah. Nah, di situ Allah laisa kamitslihi syai'un. Sekali Allah mengatakan ya dullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Nggih. Bal yadahu mabsuutani yunfiqu kaifa ayasha. Tangan Allah itu dua, terbuka. Nggih. Nah, ini digambarkan seperti tangan manusia ini. Ini namanya ilhadul mutasabbih. Jadi Allah itu laisa kamitslihi. Karena Al-Quran mengatakan ya dua itu orangnya tangan, ya tangan. Cuma tangannya agak seperti tangan manusia. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Oke. Terus Allah itu bisa membalas seperti manusia. Nah, manusia dikei, didermai nanti membalas. Kita juga begitu. Ada yang kita infakkan kepada Allah supaya kita dikasih oleh Allah. Kalau begitu, kapan kalian memberi hidup sama Allah? Kok kamu dikasih hidup? Kapan kamu mewujudkan Allah? Kok diwujudkan? Nah ini loh, batalnya paham itu. Ini disebut namanya ilhadul mutasabbih. Yang ketiga,
ilhad itu namanya ilhadun nufatin mu'attalah, seperti yang saya contohkan tadi Abu Hasan al-Asy'ari. Allah itu punya pendengaran tapi tidak mendengar. Allah itu memiliki kekuasaan tapi dia tidak berkuasa. Maka Abu Mansur al-Maturidi menambah, jadi sifatnya Allah bukan 13 tapi 20. Di situ ada kaunuhu muridan, kaunuhu qadiron, sampai kaunuhu mutakaliman. Oke. Dengan dalil-dalil Al-Quran, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, itu menunjukkan kalau itu perbuatan Allah. Artinya Allah itu punya iradah, ya juga murid, mempunyai sifat menghendaki, berkehendak juga menghendaki. Allah itu mempunyai kekuasaan juga berkuasa. Allah itu mempunyai sifat mendengar, juga bisa memberi pendengaran, juga mendengar. Kami, karena Allah menyebutkan innallaha kana sami'an basira wa huwas sami'ul basir. Jelas itu sifatnya. Maka sifatnya wong Ahlussunnah wal Jamaah ada 10. Makanya orang yang paham Asy'ariyah itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah, itu masih ada bertentangan. Nah, ini dipandang oleh orang-orang awam. Jadi Asy'ariyah itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Sampai dibuat nama di Hasyim Asy'ari. Dipandang itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kalian mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di situ berkali-kali Syekh Abdul Qadir Jailani pun juga sering mengingatkan berbeda dengan ini. Nih, karena wong Islam ini pelajaran tauhid itu mentas. Yang di pesantren ini cuma yaitu akidatul awam berhenti. Lalu Sanusi, Ifatul Awam, tapi sudah jarang sudah dipelajari tauhid itu. Kadang bedanya kita dengan orang-orang musyrik adalah tauhidnya ini. Seruan Nabi Adam, Nabi Nuh, sampai Nabi Muhammad itu yang utama dalam mentauhidkan. Tapi pelajaran tauhid dihilangkan. Maka terjadilah sekarang di alam kita ini ilhadul musyrikin berkembang biak, ilhadul mutasabbih juga berkembang biak, ilhadul nufati mu'attalah juga berkembang biak. Jadi Islam ini tersingkir sedikit demi sedikit. Nah, identitas orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah itu tiga sebenarnya identitas pokoknya itu secara kasat mata itu. Jadi disebut namanya khoso isu hadhil ummah, itu salasah. Satu, al-isnad. Kedua, wal ansab. Ketiganya al-i'rab. Ini tidak dimiliki oleh pengikut-pengikut nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Tiga ini. Ini adalah identitas umat Muhammad. Jadi Qur'annya bersanad, hadisnya bersanad. Baca kita pun bersanad, ada sanadnya. Ini mulai ditinggalkan. Bukan kok mulai, sudah ditinggalkan. Jadi orang yang mengaku ahli sunnah, Qur'an gak bersanad, hadisnya gak bersanad, apalagi kitab-kitab yang lainnya. Diakui atau enggak fakta. Nah. Lalu identitasnya umat Muhammad itu bernasab. Nah, bernasab itu otomatis